investasi leher ke atas, investasi ke otak. Oke, jadi halo, gue Dava, gue umur 19 tahun, sekarang gue masih kuliah dan gue sekarang jalanin akun sosial media untuk Akademi Kripto, portal kebenaran kalau mungkin kalian tahu, dan itu an affiliate account. Jadi gue mau sharing sedikit kenapa gue pikir investasi leher ke atas itu investasi terbaik yang diri gue waktu 17 tahun bisa lakukan untuk bisa sampai di titik sekarang. Dan sama seperti kalian, gue awalnya juga skeptis, tapi gue kenapa bikin video ini, gue cuma mau sharing aja. Apa sih, kenapa gue mau investasi leher ke atas dan gue sadarin ini adalah investasi terbaik untuk diri gue. Dari dulu gue juga skeptis awalnya. Orang-orang jualan kelas makin banyak orang jual kelas, jual udah gitu-gitu. Apalagi banyak stigma di Indonesia bahwa edukasi itu harus gratis dan lain-lain. Tapi ya edukasi leher ke atas sebenarnya nggak harus bayar juga sih, tapi tetap aja mungkin kecenderungannya berbayar, kelas online berbayar. Dan gue di sini bukan mau menggurui atau apa, banyak yang lebih hebat, cuman gue mau sharing aja perjalanan gue dari 17 tahun sampai 19 tahun sekarang ini tentang investasi leher ke atas. Kenapa sih itu adalah investasi terbaik menurut gue, dan kenapa gue bisa sadar hal itu. Jadi cerita sedikit, gue udah ikut kelas macam-macam dari awalnya di Indonesia doang, kayak waktu zaman saham ternak uang, habis itu kita boom banget waktu itu pasar sahamnya, jadi itu kayak wow, pertama kali ngerasain. Dan habis itu udah mulai keluar banyak tuh Andrew Tate, Iman Gatsi, atau Capital Club, macam-macam. Buku-buku juga udah banyak banget, buku-buku dan course-course kecil di Udemy, ataupun sesimpel video YouTube aja. Jadi udah spend uang puluhan juta untuk ikut berbagai macam kelas online, buku-buku, tapi bukan macam-macam, banyak waktu juga yang harus di spend, karena ya mau ikut bayar dong, ilmunya nggak langsung masuk, tetap harus belajar. Jadi gue sadar ini adalah investasi terbaik karena beberapa hal. Jadi mungkin sebelumnya gue mau cerita dikit tentang alasan gue mau belajar ya berbagai macam informasi edukasi informal ini. Pada dasarnya emang semua anak muda ya pasti mau kaya nggak sih, mau uang. Itu sesimpel itu, mau uang. Caranya gimana? Udah tahu nih, sekolah ini nggak mungkin bisa bikin ngajarin kaya. Nggak ada orang kaya, oh gara-gara sekolah gitu. Nggak ada. Jadi semenjak SMA, gue udah mulai nyari-nyari waktu itu. Cuman, alasannya belum ada yang kuat. Kenapa harus nyari uang di usia segitu? Karena, cerita sedikit background gue udah hidup, ya makan, minum, tinggal, baju, ya udah ada semua gitu. Gak harus ngapa-ngapain, ya tetap hidup. Kayak gak ada drive yang ngedorong untuk benar-benar bisa mau nyari uang, belajar, udah nyaman. Ngapain harus dibikin gak nyaman gitu, pikirannya kayak gitu. Tapi startnya itu cuman satu, uang. Kenapa bisa seserius itu? Karena waktu masuk kuliah, gue kuliah tuh lebih cepat setahun dibanding yang lain karena akselerasi waktu SMP. Jadi gue masih lebih muda setahun dibandingkan angkatan gue. Nah, gue masuk kuliah di Prasmo. Itu pertama kali ngeliat, wow, ada real money ada di mana-mana, uang itu udah berlebihan di mana-mana, abundance, banyak banget. Itu baru sadar kayak dengan uang jajan gue waktu itu 2 juta. Gue pergi sama teman sekali jalan pernah awal banget 700.000, itu kan agak bodoh sebenarnya. Lu spend 700.000 dengan uang jajan lu 2 juta sebulan. Sekali jalan lu spend 700.000, tuh mau hidup apa kayak gitu kan, nggak bisa. Tapi ya udah masuk di dalam Prasmul, bikin sadar juga uang tuh ada di mana-mana. Ini orang bisa nge-spend sebanyak ini waktu itu ya, banyak menurut gua. Dan mereka nggak masalah gitu, kayak ya udah biasa aja. Sedangkan waktu itu gaji dong, uang jajan waktu itu kan gaji, uang jajan 2 juta per bulan, mau ikutin kayak gini bangkrut lama-lama gitu kan. Nah dari situ mulai sadar nggak bisa nih kayak gini, harus benar-benar serius nyari uang. Dan goal awal yang ditentuin adalah kalau aja gue bisa ngasilin 1 juta aja sehari, berbagai masalah dalam hidupku mungkin akan terselesaikan. Sesimpel ya mau nongkrong aja nggak masalah gitu.
sebodoh itu awalnya. Cuman itu adalah drive awal kenapa mau nyari uang online, dan alasan kenapa mau belajar sih, mau nyusahin diri lagi gitu. Emang ada alasan jangka panjang ya, cuman itu alasan bodoh yang membuat ada drive yang muncul. Karena ngelihat sesuatu ada nih yang bisa dicapai di luar sana dan gue belum capai, dan itu bikin semangat untuk belajar. Oke, jadi masuk ke pembelajaran yang kenapa menurut gue investasi leher ke atas adalah investasi terbaik yang dapat dilakukan diri gue di umur 17 tahun, atau seharusnya lebih cepat lagi malah. Cuman gue sadarinnya terlalu terlambat. Jadi ada beberapa alasan, beberapa pembelajaran. Yang pertama adalah, gue sadar selama proses ini bahwa isi otak itu berbanding lurus dengan realita yang ada di dunia nyata. Jadi waktu masuk kuliah gue cuman, ya gue gak punya apa-apa gitu, masih semuanya dikasih, semua kasih orang tua dan lain-lain. Gue udah masuk ke lingkungan orang-orang yang beda banget sama gue SMP, SMA di negeri gitu. Spending mereka beda, gaya hidup mereka beda, dan untuk bisa menghasilkan uang seperti mereka, ataupun ya misalkan uangnya pun dari orang tuanya, jadi ya untuk menghasilkan uang kayak orang tua mereka, ada skill tertentu atau informasi tertentu atau pengalaman tertentu yang telah dialamin oleh orang-orang tersebut. Dan skill, pengalaman itu belum ada di otak gue. Kenapa gue masih nggak punya apa-apa waktu itu? Jadi gue sadar isi otak gue mungkin berasa pintar waktu itu, nonton video motivasi atau Instagram page business account gitu kan, business page, memes, bukan memes, ya post-post motivasi gitu, berasa pintar, gue tahu banyak tentang bisnis, tapi nyatanya nol, hasilnya nggak ada apa-apa di dunia nyata. Dan ya disadarin emang semakin banyak gue belajar hal baru tentang hal baru, ya gue makin sadar gue masih sangat bodoh gitu. Quotes dari Einstein, the more I learn, the more how much I don't know. Jadi semakin banyak gue belajar, gue juga sadar banyak banget hal yang gue masih belum tahu. Dan di saat gue belum tahu, mungkin merasanya pintar, dan itu malah bahayanya di situ. Kita nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu apa, tapi gue udah merasa pintar padahal nggak ada yang hasilnya apa-apa. Jadi gue sadar semakin gue belajar sesuatu, ada loh hal yang banyak banget hal yang gue nggak ketahui. Dan kalau gue ngeliat seseorang, misalkan gue waktu itu pengen orang sesimpel naik mobil deh, gimana sih dia bisa beli mobil itu, gimana dia ngasilin uang sebanyak itu, gimana sih dia bikin akun sosial media kayak gitu. Ya itu mereka ada skillnya, ada pengalamannya, ada ilmunya yang gue bisa pelajarin loh. Cuman gue belum ada aja saat ini ilmunya di otak gue, jadi kenapa gak gue pelajarin? Itu yang gue alamin, yang gue rasain. Semua skill di dunia ini udah ada orang yang pernah lakuin. Dan di zaman sekarang yang banyak banget orang jualan kelas online, pasti ada orang yang bisa ngajarin. Lu mau nyari uang, itu paling banyak sekarang mungkin. Cari uang atau fitness, lu mau bangun badan, itu yang ngajarin ada. Lu mau nyari uang online, itu yang ngajarin banyak banget. Tinggal gimana lu mau belajar dan lu mau take actionnya gimana, itu yang gue sadarin. Jadi gue merasa pintar itu sangat lama gitu, padahal nggak ada apa-apa. Jadi kalau gue sadar mungkin masih bodoh loh gitu, lu nggak habis, belum ada ngasilin apa-apa, dan terus belajar, terus take action, pasti akan capai di titik ini lebih cepat. Gue belum kaya masih jauh lah dari kata kaya, cuman setidaknya udah dapat uang sendiri ya buat jajan, setidaknya cukup. Dan gue sadar gue punya apa yang gue deserve. Jadi kalau waktu itu gue gak punya apa-apa, ya emang kayak gitu yang harus gue dapatkan, karena emang belum ada skill, belum ada apa-apa, belum ada pengalaman apapun, dan belum saatnya. Lu harus tambah dulu skill lu, tambah dulu otak lu, pengalaman lu, untuk mendapatkan sesuatu yang lu pengen atau lu deserve. Jadi kalau misalkan dulu gue nggak mau belajar gitu, gue cuma merasa pintar tapi nggak punya apa-apa, ya nggak tahu gue bakal nyampe di titik ini, dan nggak bakal mungkin nyampe ke titik ke depan-depannya. Misalkan kayak sekarang gue tahu mau lihat mau jadi apa, misalkan mau punya 1M sebulan penghasilan, yaitu banyak loh orang di luar sana yang ngasilin uang segitu, dan mereka mau ngajarin skill mereka dengan melalui kelas online mungkin, ataupun simple dari buku. Kenapa nggak dipelajarin aja gitu?
Dan belajar ini gak akan pernah habis. Kayak kalau lu lihat waktu pertama kali bisa belajar jalan sama sebelumnya masih ngerangkak, itu kan progresnya jauh banget. Dan sekarang kalau kita berhenti belajar, ya bisa-bisa aja. Tapi kalau kita terus belajar, pasti ada ilmu baru yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan. Dan seiringnya gue alamin, ikut kelas, nanti ketemu kelas baru yang kayak dari sini belajar ini nih, dari sini belajar ini nih. Buat itu nyambung terus, dan gak akan pernah berhenti. Terus merasa bodoh, lama-lama kapasitas otak makin nambah dan realita makin bertambah juga. Pelajaran yang kedua adalah buka pintu untuk rezeki masuk. Jadi ini tentang belajarnya uang. Jadi ini cerita dari bokap gue waktu itu ngobrol mau ngebuka cafe, cuman gue nggak setuju waktu itu. Nah, dia sempat ngomong gini yang masuk di otak gue sampai sekarang. Iya, ambil resiko untuk buka cafe. Berhasil atau enggak belum tentu. Cuman kita nggak tahu rezeki kita ada di mana dan apakah ini adalah keran rezeki untuk kita. Potensinya emang ada untuk buka kafe di Sumatera waktu itu, tapi gue nggak setuju karena beberapa hal. Cuman dia ngomong kita nggak tahu rezeki kita ada di mana, kerannya dari mana, dan dengan buka kafe ini kita ngambil resiko dan kita mau lihat apakah ini keran rezeki untuk kita atau bukan. Dan resikonya udah diukur, ya kenapa nggak diambil aja untuk ngelihat itu seberapa jauh rezeki yang kita bisa milikin sih sebenarnya. Nah, jadi kita udah percaya, gue percaya rezeki udah diatur, tapi tetap aja pasti ada jalur untuk masuknya. Kalau gue di sini doang nih, dia main game, tidur, ya rezekinya mau masuk dari mana kan nggak mungkin. Tetap harus ada hal yang kita bikin untuk rezeki itu bisa masuk ke kita. Dan belajar ini merupakan salah satu pembuka rezekinya secara tidak langsung, tapi tetap notes-nya harus diikuti dengan action, karena belajar doang mau ngapain, lu jadi pinter and that's it. Dan kenapa belajar ini gue sadar untuk ngebuka rezekinya, jadi setelah ngobrol itu gue kayak mikir, oh iya juga, kalau gue mungkin diem doang dari dulu, ya nggak bakal jadi apa-apa, cuman belajar. Contoh nyata, jadi pertama gue dapat uang beneran lah, uang yang ya gue bisa spend lah gitu, itu dari affiliate-nya Akademi Kripto punya Timothy Ronald. Ya lu suka nggak suka orangnya terserah lu lah, tapi gue dapat uang beneran pertama dari sana. Jadi gue ikut kelasnya Akademi Kripto, dan waktu itu gue sebelumnya udah ikut berbagai macam kelas-kelas how to make money online lainnya lah, dari Andrew Tate, Raymond Gadzi, Capital Club, dan lain-lain. Gue sempat belajar tentang affiliate marketing dan lain-lain. Sebenarnya banyak sih, dropshipping, freelance, atau video editing gitu-gitu, udah pernah semua. Nah, gue punya skill set tertentu nih, yaitu di affiliate marketing gue bisa editingnya, gue bisa bikin akun sosial media. Waktu itu gue sempat pernah nyoba juga bikin affiliate untuk Andrew Tate. Ya, kita tahu dia udah affiliate-nya di mana-mana, video dia di mana-mana gitu kan. Waktu itu mau ikut kelasnya dia yang dari Real World. Gue awalnya ikut dari situ, cuman flop, gagal. Nah, waktu itu gue lihat kesempatan di Capital Club waktu itu nggak salah. Capital Club ada interview top 1 affiliate-nya Andrew Tate. Gimana caranya dia ngelakuin itu. Itu nggak mungkin gue bisa lihat kalau gue nggak ambil kesempatan untuk ikut kelasnya ya Capital Club. Gue nggak mungkin tahu informasi itu kalau gue nggak buka pintu rezeki secara tidak langsung. Gue nggak tahu caranya gimana. Gue udah belajar sih memang. Cuman kalau gue nggak buka, ambil kesempatan untuk belajar terus, gue nggak bakal nemu caranya. Jadi gue replikasiin cara yang gue dapat dari secara tidak langsung. Jadi waktu itu kayaknya ada orang interview, Luke Bermal interview dengan number 1 affiliate-nya Andrew Tate. Dia nge-spill caranya dia ngelakuin itu. Dan gue ngelakuin itu dan works ternyata di Indonesia, di Timothy Ronald. Dan itu lumayan banget. Ini salah satu life changing money lah. Jadi ya thank you Timothy untuk affiliate programnya. Thank you very much. Jadi kalau gue nggak ngambil batu loncatan untuk terus belajar dan take action, gue nggak mungkin punya skill saat gue liat nih kesempatan. Ini Timothy model-modelnya mau kayak affiliate Andrew Tate untuk ya dia mau dorong adopsi dia di sosial media untuk masukin ke akademi kriptonya dia ataupun ya build personal brandnya dia.
Dan di situ gue ada kesempatan untuk sebagai affiliate ya, gue lihat kesempatan itu. Cuman skill itu dari video editing, cara bangun akun sosial medianya, dan cara untuk dapat conversion itu gue nggak mungkin bisa dapetin kalau gue nggak belajar. Gue mungkin bisa lihat kesempatannya, ditambah waktu itu udah pas skillnya gue udah pelajarin sebelumnya. Gue nggak tahu gue bakal bikin akun affiliate ke depannya, tapi itu jadi salah satu pintu yang ngebuka rezeki. Jadi gue sadarin akan hal itu. Dan kalau dinilai sekarang, apa gue tahu gue mau belajar yang kemana ke depannya, udah kelihatan. Jadi gue mau dari sini gue mau belajar ini karena gue ngeliat kesempatan di sini, dan gue akan lakuin itu. Dan nanti gue percaya akan naturally ada pintu baru yang gue lihat kesempatannya, dengan gue bisa ambil dengan cara ya gue terus-terusan belajar, ambil aja opportunity-nya dulu. Dan gue percaya itu, dan gue akan lakukan itu. Oke, selanjutnya, jadi kelas berbayar, kelas online itu identik dengan berbayar, jual ludah, ngejual. Dan ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih orang mau jual ilmu dia. Kenapa? Nggak ada salahnya, dia udah pelajarin itu, dia mau sharing itu dengan harga tertentu untuk membantu diri kita kalau kita bisa benar manfaatinnya. Jadi stigma edukasi harus gratis gitu, ngapain harus beli kelas? Ya terserah kalian sih sebenarnya, ngapain kalian sekolah bayar? Ya ngapain sekolah kalau gitu kan? Sekolah yang udah jelas-jelas kalian tahu di dalam diri kalian ya nggak bisa kaya dari situ. Terus kalian nggak mau juga untuk ikut kelas informal, edukasi informal, karena kalau kalian ikut sekolah nih, itu berapa juta orang yang punya informasi yang sama, kalian nggak ada informasi yang spesial di diri kalian. Harus didorong informasi tambahan, yaitu informasi informal. Jadi gue sadar dengan membayar kelas tertentu, apalagi kalau udah levelnya yang mahal-mahal, itu informasinya makin dikit orang yang punya, lu makin spesial, gue makin spesial, gue punya skill tersendiri, gue punya informasi tersendiri dibandingkan kebanyakan orang yang tidak ikut kelas itu. Contohnya aja, paling mahal yang pernah gue ikutin adalah di Akademi Kripto. Jadi waktu itu masuk 7 jutaan sih, sekarang 17 juta. Itu 7 juta tambah lifetime udah sekarang. Nah, untuk bisa dapetin informasi itu di awal, itu sangat berharga. Gue bisa masuk timing Bitcoin dengan conviction waktu di harga 200 jutaan. Itu udah 5x investment dalam 1,5 tahun. Seberapa banyak orang yang tahu Bitcoin? Banyak. Seberapa banyak orang yang punya conviction? Gue bayar 7 juta dengan ilmu untuk dapetin satu conviction itu aja udah mengubah sekali. Belum lagi manfaat-manfaat lain yang didapatkan. Jadi setiap kelas pasti ada manfaatnya, setiap ilmu yang dimiliki seseorang, lu bisa pelajarin dari situ. Kadang mungkin ada yang nggak bisa dibilang nggak worth it, tapi kalau ketemu satu yang pas dan lu terus belajar aja terus, pasti bakalan ketemu satu yang pas yang bisa ngeubah hidup gue. Dan momennya gue di Akademi Kripto kebetulan. Jadi mungkin gue gak bias kesana ya nggak masalah. Cuman intinya terus belajar, dan gue sadar pasti nanti akan ketemu satu-satu yang akan mengubah hidup gue. Dan ketika gue look back ke belakang, tuh gue baca buku yang udah gue baca 2 tahun yang lalu, gue bisa belajarin hal baru sekarang. Jadi pemahaman gue akan informasi dulu sama informasi saat ini itu berbeda. Gue udah makin otaknya udah beda, cara memahaminnya udah beda. Jadi informasi sama yang gue pelajarin 2 tahun lalu dengan informasi itu yang gue pelajarin sekarang, gue bisa menafsirkannya beda dan hasilnya akan berbeda. Tapi itu harus gue lakukan terus-menerus. Gue harus lewatin proses 2 tahun lalu waktu gue gak bisa menafsirkan satu hal dari yang gue pelajari. Dan sekarang kalau gue pelajarin lagi, mungkin gue udah bisa ngerti ini maksudnya kayak gini, dan ini bisa gue lakuin kayak gini untuk mendapatkan manfaatnya. Jadi dengan ngebayar akses ke informasi tertentu, itu merupakan salah satu cheat code kalau emang bisa dilakukan. Ya kalau kebutuhan pribadi, kebutuhan utama belum terpenuhi ya jangan. Cuman kalau udah ada uang lebih nih, mau investasi, mikir kalau di saham gue bisa dapat 15% tahun nih, jago nih. Di kripto gue bisa dapat 30-50% nih, udah jago banget, 50% 1 tahun.
dengan uang misalnya ini berapa, 10 juta, 20 juta dalam setahun nih, udah maksimum 50% nih misalkan setahun, dengan uang 20 juta dapat cuman 10 juta dalam setahun. Kalau dipikirin mau ngapain, ya itu uang 10 juta, cuman banyak investasi lain. Gue sadar kalau gue investasi ke otak lebih dulu untuk naikin income, pasti dampaknya bakalan jauh lebih besar dibandingkan ya invest ke saham atau kripto atau kemana pun itulah. Gue udah ngalamin lucky day itu waktu gue di Capital Club ngeliat top affiliate Andrew Tate, dan gue nge-aplikasiin ilmu itu di affiliate-nya Timothy Ronald. Dan gue gak tahu sih gue top affiliate atau enggak, cuman gue yakin gue salah satu topnya, gak tahu yang pertama atau bukan, dengan aplikasiin ilmu yang orang-orang banyak nggak tahu waktu itu. Mungkin sekarang udah ada beberapa yang tahu, udah ada beberapa orang yang ikutin juga modelnya. Ya mungkin nanti kawan-kawan gue bahas lagi gimana caranya gue jadi affiliate-nya Timothy Ronald, apa strategi gue yang gue lakukan untuk jadi salah satu top affiliate-nya di Akademi Kripto. Itu self-claim sih, gue nggak bisa ngomong, cuman gue yakin sih kayaknya gue salah satu yang lumayan tinggi. Selanjutnya, berkaitan dengan berbayar, kelas berbayar. Nah, untuk melakukan investasi udah ada dua elemen yang diperhatikan, yaitu resiko dan potensi upside-nya, reward-nya. Investasi leher ke atas, apa resikonya? Resikonya, lu kehilangan waktu untuk belajarnya, lu harus spend waktu untuk belajar. Tapi waktu will pass anyway, lu bakal kehilangan itu anyway. Lu mau scroll TikTok waktunya ataupun belajar investasi ke otak, dua-duanya pasti akan lewat waktunya. Yang kedua, uang yang lu keluarkan di awal untuk ikut kelas itu, uang yang kecil dibandingkan dengan upside-nya. Kelas-kelas itu mungkin kalau dinilai emang value-nya kelihatannya kecil, orang Indonesia menggampangkan ilmu, memurahkan ilmu tuh. Gue juga mikir dulu kayak, ini kelas bayar 1 juta sebulan, ngapain gue spend sebanyak itu cuman buat belajar? Mendingan apa? Gue gak bisa mikir mending apa sih sekarang. Kalau dulu kayak cuman ya gak mau nge-spend 1 juta sebulan untuk belajar. Padahal gue mendingan invest ke saham, gue milih, atau ke kripto, atau ngapain, gue tradingin aja gitu, gue dapat uang real money. Padahal returnnya gak seberapa, lu mau trading dapat 100%, uang 1 juta, tapi jadi 1 juta doang. Mau ngapain spend apa 1 juta? Nggak bisa ngapa-ngapain. Potensi rewardnya sangat infinite lah kalau lu ke otak. Lu bisa ngasilin uang, lu bisa nge-generate uang, dibandingkan hanya persentase 100%. Itu 100% lu mau ngapain dengan uang yang kecil yang gak ada artinya, dibandingkan investasi di pasar, di market. Investasi ke otak adalah investasi terbaik yang gue lakukan, itu yang gue sadari. Jadi no brainer bets, lu bisa kehilangan berapa, 500 ribu, 1 juta. Lu gak perlu ikut kelas-kelas yang langsung $1,000 sebulan gitu. Ya gak usah, perlahan-perlahan. Ilmunya juga mungkin lu belum butuh ilmu untuk dapat menerima ilmu yang harganya $1,000 sebulan, mungkin lu belum sanggup juga otaknya. Jadi perlahan, dari video YouTube gratis pun, kalau bisa dapat yang benar, yang tepat, itu bisa ngubah hidup lu. Intinya gimana lu mau spend waktu lu untuk belajar terus-terusan dan bayar informasi. Kalau menurut lu itu emang informasi ini gue bisa ada loh potensi upside-nya, gue bisa dapat sesuatu dari sini, dan lu resikokan small amount of money. Berapa? Rata-rata tuh kelas mungkin $50 itu udah paling oke, atau 1 juta lebih dikit mungkin sebulan. Untuk potensi upside yang infinite, lu bisa dapetin dengan bayar 1 juta sebulan, lu bisa dapetin skill untuk ngasilin 10 juta sebulan, 50 juta sebulan. Dengan spend 10 juta sebulan, lu bisa ngasilin skill untuk dapetin penghasilan 100 juta sebulan. Apakah itu nggak bet yang lu nggak mau pertaruhkan dengan uang yang kecil, yang lu udah punya uang kecil, ya lu cuma punya uang 10 juta. Dengan lu invest 1 juta di ilmu, lu bisa dapetin 10 juta sebulan. Kayak itu bet, asymmetrical bet yang kalau dalam investasi pasti semua orang bakalan mau untuk dapetin. Cuman ini bukan real dalam artian ada monetary value yang nyata, economic value-nya, nggak yang kelihatan, nggak kayak saham. Lu bisa naruh 1 juta, ya lu bisa lihat berubah jadi 1.200.000. Cuman ini lebih sifatnya ilmu, nggak tahu itu ada di otak lu. Tapi ini dampaknya bakalan real dalam long term kalau lu sadarin bahwa ya kalau gue sadarin ini lebih cepet, gue nggak mungkin spend
Gue start saham tuh waktu itu 7 juta, dapat jackpotnya waktu itu IPO apa Weir Group kalau nggak salah, berapa kali lipat gitu, 300 mungkin 400%. Ya tapi uangnya berapa, dapat 2 juta atau 3 juta, ya terus buat apa, nggak ada. Habis itu hilang semua juga until gue trading. Gue sadar kalau better off gue langsung invest ke skill set yang bisa ngasilin uang lebih banyak di awal. Ya itu bakalan jadi lebih baik untuk gue karena gue bisa ngasilin generate uang dibandingkan investasiin di pasar. Karena ya di pasar itu capital game, lu butuh modal untuk mengganakan modal lu. Uang 1 juta dikali 10 kali itu cuma jadi 10 juta. Uang 10M dikali 10 kali udah jadi 100M. Itu sama-sama persentasenya, cuman modalnya berbeda, hasilnya berbeda. Better off kalau emang modal awal kecil, ya gue sadar waktu itu mendingan investasi leher ke atas. Itu yang gue pelajarin. Jadi kesimpulannya, ini adalah hal-hal yang gue akan sampaikan ke diri gue 17 tahun yang masih skeptis tentang investasi layar ke atas. Investasi layar ke atas adalah investasi terbaik yang diri 17 tahun gue lakukan dibandingkan gue investasi dimanapun. Dan dalam jangka panjangnya gue yakin ini akan terus memberikan yield reward yang lebih baik dibandingkan gue investasi dimanapun. Jadi gue akan tetap terus belajar, tetap investasiin uang dan waktu untuk terus belajar, untuk mendapatkan skill yang lebih baik. Karena perjalanan gue masih jauh, banyak banget orang yang lebih hebat. Gue mau cari tahu kenapa mereka bisa kayak gitu dan replikasiin di hidup gue. Satu pesan mungkin ya untuk diri gue di 17 tahun, jangan pelit sama investasi leher ke atas. It's fucking real bro. Bye bye.